Dalam sejarah itu kan ada banyak sekali kisah, tapi ada beberapa yang saking kuatnya sampai bisa melampaui waktu. Nah, hari ini kita mau angkat salah satu yang paling menyentuh, tapi justru jarang sekali diceritakan. Ini bukan sekedar kisah cinta biasa ya, ini lebih seperti sebuah epik tentang kesetiaan yang diuji habis-habisan oleh iman, oleh perang, dan bahkan oleh perpisahan. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Kita ini bicara tentang sebuah cinta yang terjebak di antara dua dunia yang benar-benar bertentangan, di mana setiap pilihan, setiap keputusan itu punya konsekuensi yang luar biasa besar. Ini adalah kisah yang menunjukkan kalau ikatan hati itu kadang-kadang bisa menentang logika, keyakinan itu sendiri. Pasti kan, sebagian besar dari kita itu sudah sangat akrab dengan kisah cinta Fatimah dan Ali, sebuah panutan tentang pasangan yang disatukan dalam satu iman. Nah, yang bikin cerita Zainab dan Abu Al-As ini begitu unik ya, konfliknya itu. Ini bukan cerita tentang menemukan iman bersama-sama, tapi tentang bagaimana mempertahankan cinta ketika iman justru memisahkan mereka. Oke, kita mulai dari awal banget. Jauh sebelum wahyu turun, putri tertua Nabi Muhammad, Zainab, menikah dengan Abu Al-As. Dia ini seorang pedagang Quraisy yang sangat dihormati. Kehidupan mereka, wah sangat harmonis, penuh cinta, bisa dibilang mereka ini pasangan ideal di zaman itu. Sekarang coba perhatikan simbol yang jadi inti dari drama mereka ini, sebuah kalung. Jadi di hari pernikahan mereka, Ibunda Zainab, Khadijah, memberikan kalung ini. Ini bukan sekedar perhiasan loh, ini adalah warisan cinta dari seorang ibu yang nanti tanpa disangka-sangka akan menjadi bukti pengorbanan terbesar Zainab. Dan kemudian, segalanya berubah. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, dunia mereka seolah terbelah jadi dua. Sebuah garis pemisah ditarik bukan cuma di masyarakat Mekah, tapi juga tepat di tengah-tengah rumah tangga Zainab dan Abu Al-As sendiri. Tanpa ragu sedikit pun, Zainab langsung memeluk Islam. Kesetiaannya kepada sang ayah dan keyakinan barunya itu mutlak. Dia mengambil langkah itu dengan sepenuh hati, bahkan ketika dia tahu langkah itu akan menciptakan jurang pemisah antara dia dan suaminya. Nah, disinilah kesetiaan Abu Al-As benar-benar diuji. Dia tetap memilih keyakinan nenek moyangnya. Tapi, ketika kaum Quraisy mendesak dia untuk menceraikan Zainab, bahkan menawarkan wanita lain sebagai gantinya, dia menolak mentah-mentah. Dia memilih untuk tidak meninggalkan istrinya. Kutipan ini, wow, ini benar-benar merangkum pendiriannya. Coba deh kita bayangkan. Tekanan yang dihadapi, seluruh sukunya menentang dia, tapi cintanya pada Zainab itu jauh lebih kuat. Dia seakan-akan menegaskan bahwa kesetiaannya sebagai suami itu tidak akan goyah, bahkan ketika iman mereka berbeda. Konflik ini akhirnya tidak bisa dihindari lagi. Ketegangan antara kaum muslimin dan Quraisy memuncak, lalu meletuslah pertempuran besar pertama dalam sejarah Islam, Perang Badar. Dan dalam perang inilah, Abu Al-As menemukan dirinya dalam posisi yang paling tidak terbayangkan. Jadi, begini eskalasinya. Dari pernikahan yang harmonis, lalu terpecah karena iman, sampai akhirnya Abu Al-As berdiri di medan perang, berperang melawan ayah mertuanya sendiri. Dalam pertempuran itu, dia akhirnya ditangkap dan dibawa sebagai tawanan perang. Di Mekah, Zainab mendengar kabar suaminya ditawan. Tanpa ragu, dia langsung memutuskan untuk menebusnya. Dia tidak punya banyak harta, tapi dia punya satu hal, satu-satunya benda paling berharga yang bisa dikirimkan. Ini adalah momen yang sangat-sangat emosional. Ketika utusan tiba dan menyerahkan tebusan itu, Nabi Muhammad melihat kalung tersebut. Beliau langsung teringat pada Khadijah, teringat hari pernikahan putrinya. Kenangan itu membuat beliau begitu terharu sampai beliau mengajukan permohonan yang sangat personal kepada para sahabatnya. Bukan sebagai seorang pemimpin, tapi sebagai seorang ayah. Para sahabat tentu saja setuju untuk membebaskannya. Tapi ada satu syarat yang menyakitkan. Abu Al-As harus berjanji untuk mengirim Zainab ke Madinah untuk bergabung dengan ayahnya. Jadi, harga dari kebebasannya adalah perpisahan dengan wanita yang begitu ia cintai. Perjalanan Zainab ke Madinah ternyata berakhir tragis. Kafilahnya diserang oleh orang-orang Quraisy yang marah. Dalam serangan itu, unta yang ditungganginya ditusuk sampai dia terjatuh dengan sangat keras. Akibatnya, Zainab yang saat itu sedang mengandung mengalami keguguran. Pengorbanannya menjadi jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Mari kita lompat beberapa tahun ke depan. 6 tahun sudah berlalu sejak perpisahan mereka. Abu Al-As yang masih menjadi seorang pedagang sedang memimpin sebuah kafilah dagang besar kembali dari Syam. Tapi takdir sekali lagi mempertemukan jalannya dengan kaum muslimin. Jadi, pasukan muslim menyergap kafilahnya, menyita semua barang dagangan.
Abul As berhasil kabur, dan dalam keputusasaannya, dia diam-diam menyelinap masuk ke Madinah untuk mencari Zainab. Tanpa ragu, Zainab berdiri di depan umum dan menyatakan, Abul As berada di bawah perlindunganku. Sebuah tindakan yang sangat berani yang menempatkan ayahnya dalam posisi sulit, tapi beliau menghormati sumpahnya. Nah, disinilah ujian yang sebenarnya. Nabi dan para sahabat setuju untuk mengembalikan semua harta rampasan. Tapi, mereka memberinya sebuah tawaran. Masuklah Islam sekarang, dan kamu boleh menyimpan semua kekayaan ini, yang sebetulnya adalah milik para pedagang Quraisy lainnya. Ini adalah sebuah dilema moral yang luar biasa. Dan jawaban Abul As sungguh luar biasa. Dia menolak. Dia pada dasarnya mengatakan, saya tidak akan memulai keyakinan baru saya dengan sebuah tindakan pengkhianatan. Integritasnya, kehormatannya, untuk mengembalikan harta orang lain ternyata jauh lebih penting daripada keuntungan pribadi. Jadi Abul As mengambil semua harta itu, kembali ke Mekah, dan dengan sangat teliti mengembalikan setiap barang kepada pemiliknya masing-masing. Setelah semua utangnya lunas, setelah semua amanahnya terpenuhi, baru saat itulah dia berdiri di hadapan kaum Quraisy dan menyatakan keimanannya. Dengan kehormatan yang utuh, dia kemudian melakukan perjalanan kembali ke Madinah. Di sana, Nabi Muhammad menyatukannya kembali dengan Zainab. Setelah 6 tahun yang panjang, yang penuh penderitaan, kesetiaan, dan pengorbanan, akhirnya mereka bersama lagi. Tapi, kisah mereka punya akhir yang pahit. Setelah semua yang mereka lalui, setelah penantian 6 tahun itu, mereka hanya punya waktu 1 tahun lagi untuk bersama. Zainab meninggal dunia setahun setelah reuni mereka, meninggalkan Abul As dalam duka yang sangat mendalam. Kisah mereka ini membuat kita bertanya ya, sebenarnya apa sih ujian tertinggi dari cinta sejati itu? Apakah kesamaan keyakinan? Ataukah justru kesetiaan di tengah perbedaan? Pengorbanan untuk kebahagiaan pasangan? Atau integritas? Bahkan saat tidak ada satu orang pun yang melihat. Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bersama?